Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, maka kami tidak mampu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 37. Tertulis demikian. Seperti Tuhan menyertai tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia Tuhan menutupi bumi, membungkus kehidupan kita, membuat kita menerima apa yang tidak seharusnya kita terima. Kasih karunia-Nya menutupi dosa, mengampuni dan mengangkat kita. Membaca kisah pergantian kepemimpinan dari Raja Daud kepada Salomo dalam pasal ini, membuat kita berpikir dan merenungkan mengapa kisahnya seperti ini. Mengapa ada konflik, dan satu lagi mengapa yang dipilih adalah Salomo? Bukankah Salomo adalah anak dari Batsheba, istri yang didapat Daud dengan cara yang tidak benar, dan bahkan Tuhan menegur Daud dengan keras karena hal itu? Dalam pasal ini kita membaca Daud sudah menjadi sangat tua, dan keputusan-keputusan para penasehatnya banyak mewarnai tindakannya. Kita perlu mengerti bahwa tidak selalu yang dilakukan oleh Daud merupakan perintah dan kehendak Tuhan. Sama halnya dalam kehidupan kita, tidak selalu yang kita lakukan merupakan perintah Tuhan. Tapi seringkali pikiran kita lah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang kita anggap baik. Namun tentunya kalau kita dipenuhi firman dan dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, maka tindakan kita akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Adonia, anak dari Hagit, di sini tertulis mengangkat dirinya menjadi raja. Siapa Hagit? Tidak lain adalah salah satu dari istri Daud. Kita perhatikan bahwa banyak istri membuat Daud menghadapi banyak konflik. Sebelumnya konflik terjadi antara Amnon dan Absalom. Kemudian Absalom, anak yang didapat Daud dari Maaka, mengangkat diri menjadi raja. Namun kemudian Absalom mati dalam pertempuran. Kita semua hendaknya bersikap bijaksana. Cukuplah satu pasangan saja. Yang wanita cukup satu suami, yang pria cukup satu istri. Jangan tergoda untuk menambah istri atau suami, ataupun diam-diam punya pasangan gelap. Hidup ini jangan ditambahi dengan masalah. Jangan biarkan konflik dan perang terjadi dalam keluarga dan antar saudara dalam keturunan kita oleh karena kesalahan dan tindakan yang tidak benar yang kita lakukan. Pada akhirnya kita baca di sini bahwa Salomo dipilih menjadi raja. Mengapa dia yang dipilih? Salah satu sebabnya adalah karena Daud telah bersumpah atau berjanji bahwa Salomo lah yang akan menggantikannya menjadi raja. Janji harus ditepati. Setiap kata yang kita ucapkan haruslah kita pikirkan dan pertimbangkan agar dapat kita penuhi di kemudian hari. Dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 37 di sini tertulis, seperti Tuhan menyertai tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Ini merupakan doa dan harapan dari Benaya yang disetujui serta diaminkan oleh Nabi Nathan dan orang-orang yang ada di situ. Dan kita tahu selanjutnya bahwa Tuhan memberkati Salomo
dengan hikmat, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Doa kita hendaknya adalah doa yang baik, yaitu doa yang membawa berkat bagi orang yang kita doakan. Kita mengerti di sini bahwa seorang anak, meskipun itu dalam pandangan manusia, merupakan anak haram, anak hasil perselingkuhan, atau anak hasil dari hubungan yang tidak dikrestui atau tidak dikenan Tuhan, anak itu tetap tidak bersalah. Yang salah adalah orang tua, bukan anak. Dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan bagi semua orang, termasuk bagi orang yang dianggap sebagai anak haram. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah dalam pasal ini? Yaitu bahwa kehidupan ini bisa diwarnai dengan berbagai kesalahan, dosa dan pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi. Dan semuanya itu seharusnya mendapatkan hukuman. Tapi kasih karunia Tuhan betapa mengagumkan. Kita semua bisa hidup sampai hari ini adalah karena berkat kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan keadaan diri kita dan menganggap keadaan kita lebih baik daripada Daud. Mari kita sadari bahwa hidup kita semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Puncak kasih karunia Tuhan ditunjukkan dalam karya penebusannya di atas kayu salib. Mari kita bersyukur saudara karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Betapa Tuhan itu baik dan bahkan sangat baik dalam hidup kita. Biarlah kita selalu setia dan taat serta mengasihinya selalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadari bahwa hidup kami semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Betapa seharusnya kami mengalami hukuman, mengalami konsekuensi akibat dosa kami. Tapi Tuhan begitu baik. Keberadaan kami sampai saat ini semua semata-mata adalah karena kasih karunia-Mu. Karena itu kami bersyukur, sebab Tuhan baik. Tuhan melimpahkan dan memberikan kepada kami apa yang tidak seharusnya kami terima. Tuhan melimpahkan kebaikan demi kebaikan, karunia yang begitu besar. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan hidup setia taat mengasihimu. Terima kasih untuk firman-Mu. Malam ini kami kembali akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Kami bawa setiap pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu melawat dan menjamah setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.